Kali ini akan menceritakan film yang dirilis tahun 2019 berjudul Code H yang disutradarai oleh Jeff Chan, dibintangi oleh Robbie Amell, Stephen Amell, dan Sung Kang. Film ini bercerita tentang manusia yang memiliki kekuatan super. Alih-alih menjadi superhero, kebanyakan manusia yang memiliki kekuatan malah menjadi penjahat. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Film ini dimulai dengan berbagai propaganda pemerintah untuk memanfaatkan kekuatan khusus orang-orang super untuk membangun kota bernama Lincoln City. Namun setelah berkembang dengan berbagai teknologi, para manusia super semakin terpinggirkan dan tak diperlukan kembali. Dan terjadilah berbagai ketimpangan sosial sampai melahirkan bisnis narkotika bernama Psych yang diambil dari ekstrak tulang belakang manusia super. Setelah itu dijual ke jalanan dan meresahkan masyarakat. Sampai kepolisian harus turun tangan dengan menggunakan robot polisi bernama Guardian. Dan film Code H pun dimulai. Diawali dengan wanita bernama Mary yang tertidur dan dibangunkan oleh anaknya bernama Connor. Mereka adalah salah satu orang yang dikaruniai kekuatan super, yang membuatnya kesusahan menjalani kehidupan karena kekuatannya. Mary mengidap penyakit karena kekuatannya sendiri. Sedangkan Connor kesusahan mencari pekerjaan untuk biaya pengobatan ibunya. Ditambah tagihan yang sudah menunggak banyak. Setelah itu Connor melamar pekerjaan, tetapi ditolak karena Connor memiliki kekuatan. Sepulang melamar pekerjaan, Connor yang sangat membutuhkan uang memutuskan untuk ikut bekerja di konstruksi. Ternyata di sana hampir semua yang bekerja memiliki kekuatan, karena memang sebagian besar yang memiliki kekuatan bekerja di konstruksi karena dapat meringankan pekerjaan. Namun tak lama setelahnya datanglah polisi menggunakan drone. Mereka memeriksa surat izin menggunakan kekuatan karena memang jika bekerja harus mempunyai surat izin. Pemeriksaan pun dimulai. Namun ada salah satu orang yang tak mau diperiksa karena ternyata ia memiliki catatan kejahatan. Pria itu kabur yang memaksa polisi mengeluarkan Guardian dan menembaknya. Scene berganti ke penggerebekan bandar narkotika yaitu Psych di sebuah hotel. Di sana juga terlihat Agent Park yang diperankan oleh Sung Kang menyusuri setiap kamar sampai ditemukannya para manusia super yang sedang diekstrak cairan tulang belakangnya. Namun belum diketahui mereka korban atau sukarelawan. Connor yang menjemput ibunya bekerja melihat ibunya sedang dimarahi oleh atasannya karena menjatuhkan barang jualan karena kondisinya yang sedang sakit. Connor marah dan hampir mengeluarkan kekuatannya, namun terlebih dahulu dihentikan oleh ibunya. Besoknya ketika Connor duduk di depan toko bersama temannya sembari menunggu orang lewat menawari pekerjaan, datanglah anggota pengedar Psych yang dipimpin oleh Garrett yang mencari orang untuk diajak kerjasama, yang memiliki kekuatan super listrik kelas 2. Jadi manusia super itu ada kelas-kelasnya guys. Lalu Connor mengajukan diri karena ia butuh uang untuk pengobatan ibunya. Bergabunglah Connor dengan Garrett. Malamnya Connor bersama Garrett melakukan aksinya. Diawali dengan Connor yang mematikan aliran listrik di pagar dan mengambil bahan untuk membuat Psych. Saat dalam pelariannya, drone polisi mengincar mereka. Karena keahlian dan pengalaman Garrett, mereka berhasil lolos dan sampai di markas. Sesampainya di markas, Garrett mengenalkan Connor pada bosnya, Marcus Sutcliffe. Marcus menyuruh anak buahnya Nia menemani Connor berkeliling.
Sedangkan Garrett bersama Marcus membicarakan rencananya untuk merekrut Connor. Lalu diantarkanlah Connor pulang, dan benar saja, Connor ditawari pekerjaan yang lebih menggiurkan, dan tentunya bayaran yang lebih banyak. Connor pun menerimanya. Besoknya, Connor yang nongkrong di depan toko ditemui oleh Garrett dan diajaknya Connor makan bersama. Di sana, Connor ditanya alasannya ikut dengan Garrett dan Connor menjawab kalau ia butuh uang karena ibunya sedang sakit. Garrett pun mulai melatih kekuatan Connor yang belum sepenuhnya dikuasai sampai mampu untuk menggunakannya meski bukan untuk kebaikan. Sampai-sampai Connor dan Garrett menjadi partner yang tak terkalahkan. Namun di sisi lain, Connor juga tak pernah jujur perihal pekerjaannya kepada ibunya. Berganti scene, tibalah hari di mana rencananya dilaksanakan, yaitu merampok bank. Mereka memulai dengan mensurvei lokasi dan menyusun rencana. Saat tiba di hari H, sebenarnya aksi mereka berjalan dengan lancar. Namun uang yang mereka incar sebagian sudah dipindahkan, yang membuat aksi mereka gagal. Dan setelah keluar, mereka telah dihadapkan dengan drone milik kepolisian. Dengan kekuatan Connor, drone tersebut mampu dilumpuhkan dengan sekali serangan. Kembali ke markas, di mana Marcus tak terima karena Garrett hanya membawa uang yang sedikit dan menganggap misinya gagal dan bayarannya tak diberikan. Sedangkan itu, ada seseorang misterius yang mencoba membunuh Marcus. Namun dengan sigap, Connor menghentikan aksi tersebut yang membuat Marcus selamat. Selanjutnya, Connor melihat Nia yang sedang di dapur. Connor menanyakan kenapa Nia terus bertahan meski terus disakiti. Nia menjawab kalau ia memiliki alasannya tersendiri. Namun tiba-tiba Nia menghampiri Connor dan meraih tangan Connor yang terluka. Di sini kita mengetahui kalau Nia adalah seorang penyembuh dan karena itulah Marcus tak melepaskan Nia. Selepas itu Connor pulang. Sesampainya di rumah, ibunya telah menunggu dengan tumpukan uang di depannya. Ibunya mengetahui kalau Connor hanya berbohong kepadanya. Dan terjadilah perdebatan. Namun tiba-tiba ibunya pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata penyakit ibunya telah parah dan tentunya memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengobatannya. Connor keluar dari rumah sakit, namun telah dicegat oleh Agent Park dan Davis. Ia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang perampokan di bank. Tentu saja Connor membantahnya. Kepolisian melepaskan Connor karena tak memiliki cukup bukti, dan Agent Park memiliki rencana lain untuk menggantinya. Di perjalanan pulang, Connor kembali bertemu dengan Garrett dan kembali ke markasnya untuk membicarakan rencana barunya, yaitu mengambil kembali sak yang telah polisi sita yang bernilai 10 juta dolar. Dengan imbalan, Nia harus ikut dengan Connor dan Garrett meminta bagian 50-50 dari bisnis Marcus. Mereka pun menyusun rencana agar terlaksana sesuai skema yang telah mereka susun. Dan saat akan berangkat, Connor menemui Nia. Ia mengatakan maksud Connor ingin membawa Nia yaitu supaya Nia mampu menyembuhkan ibunya. Namun Nia nampak kecewa dengan Connor yang sama dengan lainnya, yaitu cuman memanfaatkan kemampuannya. Berganti scene, Garrett, Connor, dan teman-temannya telah sampai pada posisinya masing-masing. Dan juga telah berhasil memberhentikan mobil polisi pembawa Syke. Ditambah dengan Connor yang telah melumpuhkan guardian pengawal polisi, yang membuat mereka mudah mengambil Syke. Namun setelah mendapat Syke, anak buah Marcus menembak Maddie dan Freddy. Maddie mati.
Mereka pun kabur. Freddy yang telah tertembak dan kehabisan banyak darah akhirnya juga mati. Sedangkan anak buah Markus telah sampai di markas dengan membawa Syke dan membuat senang Markus. Nia menyadari kalau ada yang tak beres. Namun Markus yang menawarinya Syke tak bisa berbuat apa-apa karena Nia yang telah kecanduan Syke. Berganti scene di mana Connor dan Garrett bertengkar mulai saling menyalahkan dan Connor pun meninggalkan Garrett. Connor pergi menemui ibunya dan meminta maaf, tapi yang membuat ibunya kecewa adalah Connor masih akan melanjutkan pekerjaannya. Connor meminta Agent Park untuk menemuinya di bar. Connor meminta untuk bekerja sama untuk membalas perbuatan Markus. Awalnya Agent Park menolak, tapi Connor meminta bantuannya karena itulah jalan satu-satunya menyelamatkan ibunya. Berganti scene di mana para kepolisian menggerebek markas Markus dibantu dengan Guardian. Setelah masuk, ternyata Markus, Nia, dan anak buahnya berhasil kabur. Namun berhasil dihentikan oleh Garrett yang menembak Markus. Garrett bertarung dengan anak buah Markus yang kebal peluru. Dibantu dengan Connor, akhirnya anak buah Markus mampu dikalahkan. Sedangkan Markus sekarat dan Nia tak mau menyembuhkannya. Di situasi tersebut, Connor berkata pada Nia bahwa ia hanya perlu menyembuhkan ibunya dan boleh pergi. Namun Nia menunjukkan rahasianya bahwa ketika ia menyembuhkan seseorang, penyakitnya akan berpindah ke tubuh Nia. Berganti ke rumah sakit di mana Nia yang menyembuhkan ibu Connor merasa kesakitan dan Connor menghentikannya karena tak mau ada yang terluka kembali dan mengikhlaskan keadaan ibunya. Connor lantas pergi dengan Nia ke kantor polisi. Connor berkata akan menyelesaikan masalahnya dan Nia disuruh pergi kemanapun Nia mau menggunakan mobilnya. Film ini ditutup dengan Agent Park bersama Davis yang mendapat penghargaan atas pencapaiannya memberantas sindikat pengedar narkotika atau Syke. Sedangkan Connor sedang berdoa di depan makam ibunya yang telah meninggal. Garrett masih meneruskan usaha Syke dengan organisasi baru bernama The Trust, dan Nia yang mendatangi kantor polisi tersenyum di depan narapidana yang mungkin itu adalah ayahnya. Dan film pun berakhir.